妈人真被一个。传送这边开了，下这片土地，便是超出之前想象，并不详细。今日什么事？难以想象。朋友一场，我们吞魂游魂才能进来。也只有当此地崩溃时，这仙术消耗也着实惊人，一整便让我灵力耗尽。难怪专门禁用这仙兽之灵倾巢而出。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjut lagi spoiler untuk Abang Wang Lin. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu, hehehe. Di spoiler ini bakal seru banget. Kalau berdasarkan spoiler terakhir, kita melihat si Wang Lin yang menyelidiki klan Immortal sendiri. Dia bakal menghancurkan pohon-pohon reinkarnasi yang ada di sana. Pohon itu sangat berbahaya untuk masa depan dari planet Phoenix. Tapi dia bertemu dengan Meiji, sang jiwa yang dulu dia selamatkan. Serta dia menjadi tahu kalau gulungannya dulu dianggapnya tidak berguna, ternyata adalah sebuah harta langka guys. Apa tujuan Wang Lin selanjutnya ya? So maka dari itu, kita pun masuk ke intro guys. Hehehe. Kita beralih ke tempat ketua Zhu Quizhi, sang pemimpin planet Phoenix. Dia terlihat sangat kesal guys. Di markasnya dia terus mengoceh sendirian karena sekarang dendamnya kepada Qian Pinghai begitu besar. Jadi buat yang nggak tahu, Qian Pinghai adalah pemimpin planet Phoenix generasi sebelumnya guys. Selain menjadi pemimpin negara Phoenix, dia juga merupakan guru dari Zhu Quizhi beserta kakek Yun Quizhi. Di sini ketua Zhu Quizhi menaruh kebencian karena dari dulu Qian Pinghai itu lebih menyukai kakek Yun Quizhi dibandingkan dia. Sampai-sampai waktu itu Qian Pinghai saja memberikan teknik formasi Phoenix misterius yang sangat berbahaya guys kepada Yun Quizhi, sementara dia tidak dapat. Ini dia nih. Oleh karena itu dia bertekad kalau sampai nanti dia harus kalah dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan kakek Yun Quizhi, maka dia bakal langsung menghancurkan kristal planet Phoenix kultivasi. Atau bisa kita sebut juga sumber kekuatan dari planet ini guys. Jadi kalian mesti ingat, di tangannya si ketua Zhu Quizhi ada yang namanya harta kristal planet kultivasi. Kalau harta itu dihancurkan, maka semua orang di planet ini termasuk si Wang Lin itu bakal meninggal guys. 你妈人真被一个。 Karena setiap orang yang lahir di planet ini, jiwa mereka bakal dimasukkan ke dalam kristal tersebut. Bagi ketua Zhu Quizhi, lebih baik planet Phoenix ini hancur sekaligus kalau dia sampai kalah. Di sisi lain, tepatnya di perbatasan barat planet Phoenix, terjadi pertarungan antara klan Immortal dan juga para praktisi dari planet ini. Suasana pertarungan ini semakin mencekam karena klan-klan Immortal mulai mendominasi. Qian Feng yang memimpin pasukannya mulai panik. Ternyata klan Immortal ini memiliki banyak sekali orang-orang yang kuat. Sampai-sampai dia sendiri aja dibuat terpojok guys. Alhasil karena sudah mulai terpojok, Qian Feng pun berpikir agar kabur saja bersama dengan para pasukannya agar tidak dibantai habis. Soalnya dia masih harus membalaskan dendamnya kepada si Wang Lin. Karena waktu itu kan dia sudah dikalahkan guys. Bahkan dia juga bertekad mengambil kekuatannya Wang Lin nanti untuk memperkuat diri dan menjadi pemimpin planet yang selanjutnya. Kayak bisa aja dia. Kita beralih lagi ke sisi Wang Lin yang berada di medan perang. Dia menyerap para jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal. Tujuannya memperbaiki bendera 1 miliar jiwanya karena terlalu sering digunakan guys. Terlalu sering digunakan, otomatis jiwanya pun berkurang. Tapi sial, bendera 1 miliar jiwa tidak kunjung pulih setelah menelan begitu banyak jiwa. Menurutnya hanya akan membuang-buang waktu kalau seperti ini terus. Akhirnya dia pun pergi ingin mengambil darah leluhur klan Troll yang tersembunyi di sekte Mayat Yin.
Karena ternyata guys, darahnya klan troll sangat diperlukan oleh tubuh aslinya Wang Lin, yaitu tubuh dewa kuno, untuk mempelajari teknik kuno dari para dewa. Di tengah perjalanan, dia melihat terjadi perang besar di mana-mana antara klan Immortal melawan para praktisi. Dia tidak ingin ikut campur dalam pertarungan tersebut karena bagi dirinya hanya buang-buang waktu. Tujuannya sekarang menghilangkan sebagian jiwanya yang terdapat di harta kultivasi kristal planet. Jadi kalau sampai harta itu hancur, maka dia nggak meninggal guys. Wang Lin berniat pergi ke planet Tianyun nanti. Di sana dia pasti bisa mencapai karena Ascendan guys, yaitu satu ranah di atas transformasi jiwa. Dia berharap ketika dia sudah mencapai karena itu, dia bisa kembali ke planet Phoenix. Maka semua orang akan tunduk di bawahnya, sekalipun ketua Zhu Quezhe. 下这片土地，便是这超出之前想象了。并不详细。今日 Sebelum dia pergi ke planet Tianyun, dia bertekad pengen menguji kekuatan dua murid dari si Zhu Quezhe, yaitu si Liu Mei beserta dengan Qian Feng. Karena dengan begitu, dia bisa mengukur kekuatan ketua Zhu Quan sangat kuat guys. Kan ketua Zhu Quan gurunya ya. Singkat cerita, akhirnya Wang Lin sampai ke wilayah Zhao, tempat sekte Maya Yin berada. Wilayah ini dipenuhi oleh gas beracun yang sungguh mematikan. Konon katanya, wilayah ini menjadi salah satu tempat paling berbahaya yang ada di planet ini guys. Namun untuk sekarangnya Wang Lin sudah berada di ranah yang cukup tinggi, sehingga gas-gas beracun itu tidak berefek kepada dia. Tidak lama dari itu, dia sampai ke hadapan sekte Maya Yin. 什么事？难以想象。 Tanpa basa-basi langsung menyelinap masuk ke dalam untuk berjaga-jaga. Di pusat sekte ini, dia melihat ada seseorang praktisi kuat yang bernama Li Qingping. Dia sedang berkultivasi dan diam guys. Orang ini sudah berada di tahap akhir Nasken Soul. Oh, belum mencapai formasi jiwa, masih lemah nih. Li Qingping ditugaskan untuk menjaga sekte mayat. Nah, untungnya ketika Wang Lin datang, dia sedang sibuk kultivasi dan fokus meningkatkan kekuatan. Jadi Wang Lin bisa dengan mudah melewatinya tanpa ketahuan. Namun secara tiba-tiba, Wang Lin merasakan di dekat Li Qingping itu terdapat sebuah jiwa yang menyadari kehadirannya guys. Karena penasaran jiwa apa itu, Wang Lin pun mendekatinya, mencoba berkomunikasi. Ternyata jiwa itu bernama Cao Yitou. Cao Yitou ini mirip sama si Liko guys, bentuknya jiwa doang. Nah, Cao Yitou sudah ada di tahap formasi jiwa. Dia hanya mampu sedikit merasakan kehadiran Wang Lin karena metode kultivasinya unik. Melihat Wang Lin yang berada di hadapannya tentu membuat dia gemetaran guys, gimana tidak? Sekarang kekuatan Wang Lin jauh melampaui formasi jiwa. Namun, wanita kita tidak memiliki niat yang buruk, hanya penasaran akan identitas dari Cao Yitou ini. Ternyata Cao Yitou itu bukan berasal dari planet Phoenix guys, melainkan dia itu berasal dari planet Tianyun. Karena keterbatasan biayanya, dia memilih untuk pergi ke planet Phoenix dan bekerja sama dengan sekte mayat untuk mendapatkan tubuh baru. Soalnya sekarang kan dia dalam bentuk jiwa nih. Wang Lin melihat ada potensi yang bagus untuk Cao Yitou. 朋友一场，我们吞魂游魂才能进来。也只有当此地崩溃时。 Alhasil dia menawarkannya buat menjadi budaknya guys selama 100 tahun. Dengan sebagai imbalan, Wang Lin akan memberikan dia sebuah tubuh transformasi jiwa. Cao Yitou auto tergiur dong. Dengan begitu, kekuatannya pasti meningkat drastis. Segera dia menerima tawaran dari Wang Lin. Wang Lin memasukkannya ke dalam bendera 1 miliar jiwanya guys. Pasti Cao Yitou ini bakal berguna buat dia di masa depan nanti. Apalagi seperti kata Wang Lin di awal, metode kultivasi miliknya itu sangat unik. Wang Lin melajukan perjalanan dan menyusup lebih dalam ke sekte mayat. Dia melihat tempat kultivasi zaman dulu ketika dia berada di sini. Dari situlah dia bernostalgia guys dan mengingat masa-masa waktu itu.
Kalau kayak lupa, dulu Wang Lin pernah masuk ke sekte ini dan menjadi salah satu murid. Tapi dia nggak bertahan lama di sini guys. Waktu itu juga ranah dia juga masih sangat rendah. Sekarang tempat itu diisi oleh para praktisi lain yang sedang sibuk kultivasi. Namun ketika dia melanjutkan perjalanan, dia sedikit kaget karena seakan mendengar ada suara seseorang yang meminta pertolongan. Jelas Wang Lin penasaran pun menelusuri suara tersebut. Dia sampai ke sebuah labirin tersembunyi yang ada di bawah tanah. Dengan rasa penasaran, dia mencoba masuk dan mengecek apa yang ada di dalam guys. Apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya ada sebuah peti mati yang besar. Dari peti itu memancarkan aura yang sangat kuat. Wang Lin yang penasaran pun mengecek apa yang terdapat di dalam sana. Namun sial, dia terhalang oleh formasi pelindung khusus yang dibuat oleh sekte mayat. Berarti peti mati ini bukan peti biasa nih, sampai dilindungi ya kan? Wang Lin menghancurkan formasi pelindung itu dan melihat apa yang sebenarnya ada di dalam guys. Betapa kagetnya dia yang ternyata di dalam peti mati itu merupakan tubuh dari leluhur pendiri klan Troll yang bernama Lei Ji guys. Dan suara tadi yang meminta tolong itu berasal dari dia. Sedikit info, Chihu merupakan garis keturunan dari Lei Ji ini. Jadi mereka memiliki hubungan keluarga guys. Jika dilihat sebenarnya tubuh Lei Ji itu udah meninggoy, ya udah kayak mati suri gitulah. Tapi aslinya dia masih hidup, namun disegel oleh sekte mayat guys. Segel itu terus menyerap energi kehidupannya secara perlahan, lalu energi itu disebarkan ke seluruh daerah di sana supaya para praktisi bisa menyerapnya untuk meningkatkan kekuatan. Wang Lin mengenali tubuh Lei Ji guys, karena waktu itu dia pernah melihat si Lei Ji ini menerobos pasukan musuh dan menghabisinya. Diperkirakan mungkin Lei Ji ini memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi tahap Ascendan, yaitu di atas transformasi jiwa. Lei Ji terus meminta bantuannya Wang Lin untuk melepaskan diri dari segel ini. Tapi Wang Lin tolak. Tidak ada untungnya bagi dia melepaskan Lei Ji di sini, yang ada malah membahayakan nyawanya nanti. Lagi pula tujuan awalnya memang cuma ngambil darahnya doang guys. Alhasil Wang Lin tidak peduli sama dia dan langsung ingin mengambil darahnya. Namun ternyata tidak semudah itu. Segel di sana mulai bereaksi dan melindungi tubuhnya Lei Ji supaya tidak terluka. Segel-segel milik sekte mayat juga menyerang ke arah Wang Lin karena dia dianggap sebagai ancaman. Dengan sigap Wang Lin sadar dan menghindarinya. Dia menggunakan pedas surgawi melemahkan segel tersebut serta melukai tubuhnya Lei Ji. Tapi lagi-lagi muncul satu masalah guys. Tubuhnya Lei Ji itu keras bukan main. Keras bahkan sekeras baja membuat pedas surgawi tidak bisa melukainya. Wang Lin bingung dong. Tapi untungnya dia tidak kehabisan akal. Segera dia pancing segel itu untuk menyerang dan membalikannya ke tubuh Lei Ji. Dan dengan cara itu berhasil guys. Tubuhnya Lei Ji terluka bahkan mengeluarkan darah. Tidak melewatkan kesempatan, Wang Lin bergegas mengambil darah tersebut. Dia menggunakan sebuah botol giok untuk menjadi wadah. Proses ini begitu lambat. Suara Lei Ji juga mulai terdengar semakin keras dan terus memohon kepada Wang Lin untuk diselamatkan. Sampai-sampai Lei Ji mencoba meyakinkan Wang Lin guys akan memberikan dia sebuah hadiah imbalan yang sangat besar. Semua harta dari klan trollnya beserta berbagai teknik-teknik rahasia itu bakal dia serahkan. Tapi Wang Lin tidak tergoda akan semua tawaran itu. Dia malah tidak ingin memperdulikannya dan terus berfokus mengambil darahnya saja. Soalnya dia tahu jelas, kalau dia membantu Lei Ji bangkit, maka bakal menyebabkan masalah yang jauh lebih serius.
Yang pertama, dia pasti ketahuan oleh Sekte Mayat karena sudah menyelinap dan membangkitkan Lei Ji. Soalnya, kalau segel di tubuh Lei Ji dilepaskan, itu bakal menciptakan ledakan besar guys. Otomatis ketahuan. Kemungkinan kedua, omongannya Lei Ji belum tentu bisa dia percaya guys. Bisa aja setelah Lei Ji dia lepaskan dan dibangkitkan, dia malah langsung menyerang si Wang Lin dan kabur aja gitu ya kan. Apalagi ranahnya Lei Ji lebih tinggi, bahaya dong. Mimi kalau jadi Wang Lin mungkin mengambil darahnya lalu dijadikan budak aja guys. Budak yang tidak bisa menyerang tuannya, kan itu lebih mantap ya. Mendapatkan budak kelas tinggi. Tapi sial, lukanya di tubuh Lei Ji itu kurang besar guys, membuat Wang Lin kesulitan mengumpulkan darahnya. Dia tidak bisa melukai tubuhnya bagian lain karena terlalu keras. Tidak lama dari itu, segel milik Lei Ji pun kembali pulih dan menyerang ke arah Wang Lin lagi. Wang Lin melancarkan penas surgawi untuk bertahan. Dengan rasa penasaran, Wang Lin mencoba mempelajari segel itu guys. Dengan pengalamannya cukup banyak soal formasi segel, dia pun mencoba memodifikasi segel tersebut. Dan apa yang terjadi? Dirinya berhasil memodifnya. Dan seketika segel yang tadinya sangat aktif dan agresif, sekarang sudah tidak agresif kepada Wang Lin. Dia berhasil membuat luka yang jauh lebih besar di tubuhnya Lei Ji dan mendapatkan semakin banyak darah. Setelah merasa cukup, akhirnya Wang Lin memutuskan bergegas pergi dan tidak ingin mendengarkan Lei Ji lagi. Soalnya dia nggak bisa lama-lama di sini guys. Ketahuan maka sulit udah, nyawanya bakal terancam. Lei Ji terus memanggil Wang Lin dan memohon. Berjanji akan memberikan apapun yang Wang Lin mau jika mau membantunya untuk keluar dari Sekte Mayat ini. Karena dia juga sudah lumayan sulit buat berbicara, dia pun meminta Wang Lin untuk melepaskan sedikit segelnya aja agar bisa dia jelaskan lebih detail yang akan dia tawarkan. Merasa kasihan, akhirnya Wang Lin mencoba memodifikasi segel itu kembali. Dia bahkan menggunakan bendera 1 miliar jiwanya guys. Memodifikasi segel itu dan berhasil membuat Lei Ji bisa berbicara dengan lancar. Karena segelnya itu dilemahkan. Dia mengambil sampel dari segel itu untuk dia teliti nanti. Segel ini sangat kuat dan unik dan bisa dia gunakan di masa depan. Lei Ji mulai berbicara dan menjelaskan kepada Wang Lin alasan dia harus diselamatkan. Salah satunya dia bersedia menjadi budaknya Wang Lin, tuh kan? Jelas Wang Lin kaget dong mendengarnya. Soalnya kan Lei Ji ini seorang leluhur sekaligus pendiri dari klan troll. Masa iya dia mau jadi budak ya kan? Apalagi klan troll terkenal dengan harga dirinya sangat tinggi. Sombong mereka, arogan guys. Tidak pernah terdengar satupun sejarah ada anggota klan troll yang mau diperbudak oleh orang lain. Lei Ji menawarkan sebuah harta warisan klan troll yaitu logam pembuka surga. Harta ini sangat kuat, bisa disebut lebih kuat daripada harta celestial biasa guys. Tapi Wang Lin tetap menolak karena dia tidak ingin mengambil resiko yang mengancam nyawanya. Tidak mau menyerah, Lei Ji terus merayu Wang Lin dan menjelaskan sebenarnya tubuh dari klan troll itu mirip dengan kompas bintang. Jadi kalau misal Wang Lin mau menjadikannya budak, maka Wang Lin tuh nggak perlu khawatir lagi untuk melintasi antar galaksi, bahkan semua medan berbahaya nanti. Soalnya kompas bintang itu cepat banget guys, tidak bisa dikejar oleh para praktisi. Tapi mau gimana pun, itu masih tidak membuat Wang Lin tergiur guys. Hati dan otaknya keras sekeras batu. Malahan dia malah makin curiga kepada si Lei Ji. Kok seakan-akan semua perkataannya itu sengaja buat mengulur waktu gitu ya. Dari situlah Wang Lin kembali waspada nih. Kemungkinan Lei Ji menyiapkan serangan balasan atau berfokus untuk melepaskan diri gara-gara segelnya yang melemah.
Lei Ji lagi-lagi memberikan penawaran lain. Banyak banget harta dia nih. Dia menawarkan sebuah benda yang bernama esensi sum-sum tulang. Tapi lagi-lagi Wang Lin gak tergoda guys. Karena dia udah gak punya banyak waktu, akhirnya dia mengembalikan segel tersebut kembali sepenuhnya dan membuat tubuh Lei Ji tersegel lagi dan meninggalkan dia dari sana. Ternyata benar dugaan dari Wang Lin guys. Ketika Wang Lin kabur, dia melihat Lei Ji merencanakan sesuatu buat kabur juga. Jadi dia sengaja mengulur waktu dengan Wang Lin sambil menyelesaikan rencananya itu. Kalau si Wang Lin memperhitungkan kemungkinan 15 menit, maka Lei Ji bisa lolos dari segel itu. Untungnya Wang Lin berhasil menyegelnya sebelum 15 menit. Alhasil jiwanya gagal keluar dari tubuhnya dan lagi-lagi terkunci di dalam. Lei Ji murka guys. Dendamnya begitu besar kepada sekte mayat dan Wang Lin. Jika bukan karena mereka, pasti dia gak bakal tersegel bahkan disiksa seperti ini. Alhasil dia pun bertekad, kalau ada satu hari dia berhasil keluar dari tempat ini, maka dia bakal menghancurkan sekte mayat secara langsung. 在联盟之中地位如此之高，李道友，他就有护国苍龙血脉。 Nah, sedikit info buat kalian kenapa Lei Ji bisa ada di sini. Jadi guys, Lei Ji itu ikut bertarung melawan klan Immortal, tapi sial dia terluka cukup parah. Nah, ketika dia kabur, dirinya itu diserang oleh anggota sekte mayat. Kan kita tahu sekte mayat itu bekerja sama dengan klan Immortal, dan hasilnya dia pun dipenjara di sini karena tidak bisa meloloskan diri. Kita pindah ke tempat Wang Lin yang mencoba keluar dari sana. Sama seperti cara dia masuk, dia kembali mengendap-endap dan diam-diam menyelinap untuk keluar. Namun ketika dia berhasil keluar, dia dikejutkan oleh sebuah asap yang datang ke arahnya guys. Ternyata di dalam asap itu terdapat sebuah bocah laki-laki. Bocah itu menghampiri Wang Lin dan langsung mengenalinya. Tapi seremnya, bocah ini memancarkan kekuatannya sangat mengerikan. Sampai-sampai membuat Wang Lin langsung waspada guys. Bocah itu menghampiri Wang Lin dan bertanya, apakah tubuh baru ini bagus? 十魂幡与百魂幡皆为依次递增。 Siapakah itu? Apa jangan-jangan itu adalah setunan yang sudah berhasil mendapatkan tubuh? Tapi cepat juga ya. Kan kita ingat kemarin dia pengen merasuki tubuh dari bocah iblis. Bisa jadi itu adalah setunan tuh. So, kita tunggu lagi spoiler untuk selanjutnya. Makanya kalian komen banyak-banyak di bawah dong. Komen lanjut buat kalian yang enjoy dan senang dengan cerita satu ini. Komen semakin banyak maka update semakin cepat. Tapi satu hal yang pasti cuma di sini ya guys. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.